Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga kisah konten kami bisa menghibur dan memberikan wawasan juga manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih untuk dukungan dan support kalian semua yang sudah nitip komen, subscribe dan like. Dan semoga kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai nikmat sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dikabulkan hajatnya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan kali ini, kisah yang datang dari seseorang, sebut saja Ibu Depi. Bu Depi ini menceritakan kisah pengalaman horornya tentang anaknya yang sehabis sekolah tiba-tiba mengalami kerasukan, mengalami kesurupan yang membuat Ibu Depi itu sampai pontang-pantingan kesana kemari. Awal ceritanya, jam 11 siang, sepulang sekolah, sebut saja namanya Angga. Angga itu terlihat tidak seperti biasanya. Sepulang sekolah itu langsung masuk kamar, tidak ucapkan salam, tidak salim, tidak bersalaman dengan ibu ataupun yang di rumah. Perilaku anak itu sempat membuat Ibu Depi ini menganggap hal biasa, mungkin karena letih atau mungkin kecapean atau mungkin lagi ada masalah. Tapi selang beberapa jam, saat anaknya di dalam kamar terus-menerus, tiba-tiba anaknya itu menjerit, meronta-ronta dan seperti orang yang ketakutan. Nah, saat itu juga Bu Depi yang lagi masak itu langsung menghampiri anaknya yang di dalam kamar, yaitu Angga. Melihat Angga yang memeluk bantal sembari menutup matanya, terus menjerit ketakutan, setan, ada setan, ada setan. Ini yang membuat Ibu Depi itu khawatir sampai dia teriak-teriak, tolong anakku kenapa, anakku kenapa. Di dalam rumah Bu Depi itu hanya ada kakaknya yang waktu itu memang tidak berangkat sekolah. Kakaknya yang waktu itu sedang tidak enak badan. Kakaknya memang izin di sekolah SMP. Melihat adiknya yang menjerit ketakutan, itu kakaknya terbangun dari kamar menuju ke sumber suara, yaitu kamar adiknya. Melihat adiknya juga ibunya yang panik, kakaknya itu sempat berusaha menenangkan adiknya. Kamu kenapa, Dik? Kamu kenapa? Enggak, kamu kenapa? Sadar, kamu sadar, enggak ada apa-apa, enggak ada apa-apa. Saat mencoba disadarkan, ini malah kejadian yang lainnya itu dialami oleh Angga. Angga tiba-tiba berubah kasar perilakunya, berubah menghempaskan tangan kakaknya. Ini yang membuat Bu Depi itu bingung, ada apa dengan anakku. Saat Bu Depi ini berusaha menenangkan dan juga kakaknya, Ibu Depi malah dibentak-bentak sama Angga. Siapa kamu? Siapa kamu? Pergi dari sini, pergi dari sini. Kalimat yang dikeluarkan Angga, yaitu mengusir ibunya dan juga kakaknya, ini menandakan kalau ada sosok yang masuk ke tubuh Angga. Saat itu juga Ibu Depi langsung keluar memanggil tetangga sekitar, tolong anakku kesurupan, anakku kerasukan. Beberapa tetangga itu berlarian datang ke rumahnya Bu Depi, yang saat itu Angga yang kesurupan ditemani kakaknya. Melihat tingkah laku Angga, dia berdiri menantang semua orang, kalian semua pergi dari sini, pergi dari sini. Beberapa pria dewasa itu memegangi anaknya Bu Depi. 2-3 orang berusaha memegangi, menenangkan dengan membaca ayat suci Al-Quran. Tapi tubuh anak kecil itu Angga itu seakan-akan tidak mau dipegangi oleh pria dewasa tadi. Itu ada 3 orang, bahkan mereka ketiga itu seperti kewalahan, berusaha untuk melepaskan genggaman, cengkraman dari orang-orang dewasa. Anak itu selalu membuat hentikan, awas kalian. Matanya melotot, mulutnya terus mengeluarkan kalimat-kalimat mengumpat. Ini yang membuat Bu Depi itu sampai khawatir. Gimana ini Pak, gimana nih Om, gimana nih semua, tolong anak saya, tolong. Sembari khawatir, sembari bingung, salah satu tetangga, coba panggil Pak Kiai, cepat panggil aja Pak Kiai, suruh ke sini.
salah satu tetangga sekitar yang meminta Bu Depi. Bu Depi bergegas langsung ke rumah Pak Kiai sembari teriak di tengah jalan, tolong anakku Pak Kiai. Itu sepanjang jalan yang dilakukan Bu Depi. Sampai di halaman rumah Pak Kiai yang mendengar teriakan Bu Depi, ada apa Bu, tenang, ada apa Bu, Pak Kiai cepat, tolong Pak Kiai cepat, ada apa Bu, tenang ceritakan, ayo Pak, anak saya kesurupan. Pak Kiai langsung ambil sandal bergegas mengikuti ke rumahnya Bu Depi. Sampai di rumah Bu Depi itu beberapa pria dewasa itu sampai kewalahan yang membuat suasana di ruangan tempat Angga yang sedang kesurupan. Kakaknya tuh hanya bisa menangisi keadaan adiknya. Adik kamu kenapa? Saat beberapa orang yang menghalangi Bu Depi dan Pak Kiai yang tidak masuk meminta untuk memberi jalan. Permisi Bu, Om. Ini Pak Kiai mau lewat. Pak Kiai bergegas masuk. Saat Pak Kiai masuk ruangan, melihat Angga yang tatapannya seperti menantang Pak Kiai, 3 orang dewasa itu dihempaskan begitu saja sampai ada yang tersungkur. Nah, Angga itu berdiri anaknya sembari mengacungkan tangannya ke Pak, kamu siapa? Pergi dari sini. Pak Kiai terus membaca tasbih, membaca sholawat. Saat itu juga Pak Kiai menghampiri Angga. Saat dihampiri itu Angga tiba-tiba pingsan. Di saat pingsannya Angga, Pak Kiai itu terus membaca ayat suci Al-Quran untuk mengusir sosok yang sudah merasuki Angga. Sekitar setengah jam setelah ditenangkan oleh Pak Kiai dan Angga pun tersadar. Setelah Angga tersadar, Pak Kiai menjelaskan sama Bu Depi kalau anaknya ibu tadi sempat melamun di dalam kamar, termenung, tapi anaknya ibu seperti terkena sosok penunggu di sekitar sekolahan tempat Angga sekolah. Jadi sosok itu yang masuk ke tubuhnya Angga, sehingga perilakunya Angga tiba-tiba kesurupan. Tapi insya Allah Bu, keadaan Angga sudah membaik, tidak apa-apa. Sampai jam 1 siang, Ibu Depi sempat cemas khawatir, tapi alhamdulillah kondisinya Angga itu sudah membaik. Setelah membaiknya Angga diminta untuk istirahat, tidak diizinkan untuk main dengan teman-temannya karena kondisi fisiknya yang sangat lemas. Karena apa yang baru saja dilakukan Angga, dia seperti banyak mengeluarkan tenaga yang digunakan oleh sosok yang merasuki tubuh Angga, sehingga fisiknya Angga itu sangat lemas. Sampai jam 3 sore Angga disuruh mandi sampai habis maghrib. Angga yang merasa sudah baikan, dia minta izin sama ibu bapaknya untuk pergi mengaji. Nah, setelah dia pulang mengaji, sepulang mengaji, perilakunya Angga itu seperti apa yang dialami Bu Depi tadi pagi. Sampai Bu Depi itu khawatir kalau yang dialami Angga itu sampai terulang kembali. Kejadian yang sama seperti siang tadi, Bu Depi yang melihat perilakunya Angga yang sangat aneh, yang tidak seperti biasanya. Bu Depi langsung memegangi anaknya dan menanyakan, kamu kenapa enggak? Kamu kok ndak ucap salam? Kamu ndak salim sama ibu, sama bapak, sama kakak? Kamu kenapa? Angga tetap termenung, cuman geleng-gelengan kepala. Sampai di dalam kamar, di dalam ruangan Angga istirahat yang ditemani bapaknya, Angga itu masih ndak mau ngobrol sama bapaknya. Bahkan ditanya beberapa kali cuman mengangguk dan menggeleng. Itu yang dialami Angga sepulang mengaji. Sampai ibunya itu benar-benar khawatir karena bapaknya yang mendapatkan cerita tadi tentang Angga. Bapaknya juga kebingungan, Bu, ini Angga kenapa lagi? Ini Angga kok ndak mau ngomong, disuruh makan ndak mau, disuruh apa ndak mau, cuman duduk aja di kamar, disuruh tidur ndak mau. Coba Bu panggilkan Pak Kiai. Pak, ini udah malam Pak, nggak enak lah. Tapi Angga kan kayak gini, Anda nggak mau ngomong, takutnya kenapa-napa. Sudah Pak, mungkin Angga lagi nggak enak badan atau gimana, karena tadi siang Angga habis kesurupan, mungkin dia nggak pengen cerita atau apa. Itu pikirannya Bu Depi ngomong sama suaminya.
Yang padahal Ibu Devi itu sudah merasa aneh sewaktu sepulang ngajinya, tapi justru malah memberikan penjelasan ke suaminya kalau Angga mungkin kelelahan atau kecapean. Sekitar jam setengah 10 malam anaknya Bu Devi itu Angga sudah tertidur ditemani bapaknya, sementara ibunya tidur dengan kakaknya. Anaknya Bu Devi sekitar jam 1 malam itu menangis, menjerit sangat ketakutan, tapi dalam keadaan tertidur. Ini yang membuat suaminya Bu Devi itu sangat kaget mendengar jeritan dan tangisan dari anaknya, dari Angga. Suaminya berusaha membangunkan Angga, tapi saat dibangunkan itu terus menangis, ampun, terus nangis, tiba-tiba diem, terus tiba-tiba jerit lagi, tapi dibangunkan itu susah. Itu dalam keadaan tertidur, tangisan lagi, nangis kenceng lagi, diem sesaat, terus menjerit lagi. Ini seperti orang yang gila. Menurut ceritanya Bu Devi, yang dialami anaknya itu seperti orang yang ego, orang yang yang memimpikan sesuatu, tapi apa? Waktu itu tapi apa yang dimimpikan? Karena dibangunkan itu susah. Sampai hampir 15 menit menjerit, menangis, dan bahkan senyum sendiri sampai sadar-sadarnya itu setelah hampir 20 menitan. Setelah suaminya ambil air wudhu dari suaminya itu diusapkan ke mukanya Angga. Tapi setelah air wudhu diusapkan, Angga terbangun. Setelah Angga tersadar, Angga cerita sama bapak ibunya apa yang baru saja dialami oleh Angga itu tentang mimpi buruk yang dialami Angga. Angga mengungkapkan kalau dia diajak oleh tetangganya ke satu tempat yang tidak dikenal tempatnya. Saat Angga menceritakan kalau dia diajak ke tetangganya ke salah satu hutan dan ditinggalkan oleh tetangganya tadi saat di tengah hutan, tetangganya menghilang. Dia ditemui sosok yang sangat menyeramkan, menarik-narik tubuh Angga. Angga berusaha menjerit, meronta sampai Angga ketakutan nangis, dan Angga tidak tahu lagi karena setelah itu Angga terbangun. Itu mimpi yang dialami Angga. Setelah mendengar cerita dari anaknya, Bu Devi mengatakan ke suaminya, "Pak, anak kita Pak mau dibawa oleh tetangga kita. Apa Bapak enggak tahu kalau tetangga kita itu kan kabar-kabarnya punya pesugihan Pak?" "Bu, jangan seudon Bu," ungkap suaminya. "Ya nggak seudon gimana Pak, kita kan deket banget sama dia. Tadi siang saja tetangga kita sempat menjenguk ke Angga. Dia sempat bawa makanan dan juga beberapa mainan untuk Angga. Apa jangan-jangan karena makanan yang dikirimkan tadi siang Pak?" Suaminya Bu Devi, walaupun suaminya Bu Devi itu berusaha untuk berpikiran positif terhadap tetangganya, walaupun Bu Devi sendiri sudah cerita dan menduga kalau tetangganya punya pesugihan. Setelah keadaan sudah tenang kembali, kira-kira sekitar jam 2 dini hari, mereka kembali istirahat. Ibunya menemani kakaknya, bapaknya menemani Angga. Setelah mereka tertidur, Angga kembali memimpikan hal yang sama. Ini yang membuat bapaknya itu kembali melakukan hal yang sama juga, itu ambil wudhu. Setelah tersadar, mimpi itu terjadi. Nah, esok pagi harinya setelah sholat subuh mereka lakukan bersama secara berjamaah. Angga itu diajak sama ibunya termasuk kakaknya ke tempat Pak Kiai. Nah, di rumah Pak Kiai yang masih gelap gulita suasananya karena baru saja selesai sholat subuh, datang ke rumah Pak Kiai menjelaskan tentang mimpi yang dialami Angga. Nah, dari ungkapan Pak Kiai, Bu Devi dan suaminya itu mendapatkan penjelasan kalau apa yang dialami Angga itu bisa dikatakan kalau dia ingin dijadikan tumbal. Ini yang membuat Bu Devi sama suaminya itu semakin ketakutan. Terus gimana nih Pak Kiai?
Yang penting ibu selalu mendekatkan diri sama yang di atas. Berdoa semoga apa yang ditakutkan, dikhawatirkan tidak terjadi dengan anak ibu, yaitu Angga. Dan nanti mungkin sekitar jam 9 pagi saya datang ke rumah ibu. Saya ingin melihat apa yang ada di dalam rumahnya ibu. Kenapa mimpi itu selalu datang menghampiri anak ibu, yaitu Angga. Setelah mendapat penjelasan dari Pak Kiai, satu keluarga itu pulang ke rumah. Jam 9 pagi Angga tidak masuk sekolah. Kakaknya yang pertama sudah berangkat sekolah, sementara suaminya Bu Devi itu izin untuk tidak berangkat ke kantor. Bu Devi yang sebagai ibu rumah tangga sudah menunggu kedatangan Pak Kiai. Saat Pak Kiai datang, dipersilahkan masuk. Angga yang memang izin tidak berangkat, Angga disuruh duduk di samping Pak Kiai. Saat mencoba diajak komunikasi dengan Pak Kiai, suara yang muncul dari Angga itu sangat aneh. Karena suaranya tiba-tiba seperti orang yang kesurupan, orang yang menggeram. Ini yang menandakan kalau Angga kembali kesurupan dan tubuhnya itu sudah ada yang merasuki. Dan sosok yang merasuki itu bukan sosok yang kemarin, bukan sosok penunggu yang di sebelah sekolah dasarnya, tapi ini sosok aneh. Dan yang diceritakan Pak Kiai itu sejenis siluman yang dimiliki oleh tuannya, itu sosok siluman pesugihan. Ini yang membuat Pak Kiai itu berusaha sebisa mungkin mengambil tindakan agar Angga, anaknya Bu Devi, itu bisa selamat. Karena hasil komunikasi dengan Angga yang bukan Angga, karena sudah dirasuki. Angga yang tiba-tiba mengalami sakit, tiba-tiba tubuhnya panas. Karena fisik anak kecil yang usia baru sekitar 9 sampai ke 10 tahun, tubuh Angga itu tiba-tiba tubuhnya panas, matanya seperti melotot. Ini yang membuat Bu Devi dan suaminya itu khawatir. Pak Kiai, kenapa Pak Kiai, anakku kenapa Pak Kiai? Sabar Bu, sabar Bu. Ibu bapak cepat ambil air wudhu, kita berdoa bersama-sama, baca sholawat Nabi, baca ayat kursi sebanyak-banyaknya, terus dilantunkan tasbih dan sholawat, ditujukan dan barokah doanya untuk anak ibu. Saat Pak Kiai berpesan ke keduanya bergegas, itu Bu Devi dan suaminya, setelah semuanya mengambil air wudhu dalam keadaan suci, keadaan bersih, melantunkan bacaan ayat suci termasuk tasbih dan sholawat yang barokah doanya untuk Angga. Ini tubuhnya Angga itu menggeliat semakin gak karuan, mencut, sakit, panas, hentikan. Tubuh Angga itu menggeliat ke lantai itu sampai berguling-guling ke sana kemari, ke kanan ke kiri, sampai mau ngobrak-ngabrik apapun yang ada di sekitarnya. Dari meja disingkirkan, dari apapun, sampai Pak Kiai itu mencoba menenangkan dengan memegang bagian tengkuk di belakang lehernya Angga. Setelah dipegang Pak Kiai dan entah apa yang dibaca Pak Kiai, tubuh Angga itu langsung terdiam dan jatuh pingsan. Saat jatuh pingsan ini, tubuh Angga itu belum sepenuhnya bisa dinetralisir karena masih ada pengaruh-pengaruh yang sudah masuk ke tubuh Angga. Nah, setelah Angga itu terjatuh pingsan dalam keadaan terdiam, orang tuanya yang cemas kalau anaknya kenapa-napa, Pak Kiai mencoba menenangkan. Ndak apa-apa Bu, ndak apa-apa Pak, anak ibu cuma pingsan. Kita bawa Bu ke kamar. Di dalam kamar, Pak Kiai meminta sebotol air mineral. Ya, air itu untuk diminumkan ke Angga setelah dibacakan beberapa suci Al-Quran untuk mengusir pengaruh-pengaruh jin atau iblis yang ada dalam tubuhnya Angga. Air itu diminumkan dan juga sebagian dibalurkan ke muka Angga untuk menghilangkan pengaruh yang sudah masuk, yang sebagian besarnya sudah keluar. Angga mencoba dinetralkan dengan barokah doa lewat air mineral tadi. Setelah air itu diminumkan, Angga itu merasa kalau dirinya itu seperti diajak ke alam lain. Dia merasa seperti ditarik-tarik, diseret-seret oleh orang yang tak lain adalah tetangganya, tapi tubuh dan bagian
tangan kakinya itu semuanya berbulu, tapi wajahnya itu tak lain dari tetangganya. Semenjak kejadian itu, perilaku tetangganya yang beberapa bulan kemudian anak dari tetangganya meninggal dunia, itu semakin meyakinkan Bu Devi suaminya kalau selamat anaknya dari perilaku yang dilakukan oleh tetangganya, yaitu ingin menumbalkan angga, berdampak pada anaknya sendiri. Ini yang dialami oleh tetangganya Bu Devi. Semoga dari pengalaman Bu Devi ini bisa memberikan wawasan, bisa menjadikan pelajaran dan juga faedah untuk kita semuanya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.